Maksudnya Kelsa Manggala punya tali pocong? Ada di rumah. Banyak? Satu. Buat? Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Tema seperti biasa, Pak Prot, benar? Arisan kocokannya? Arisan. Woi, Ini nggak nunggu kirasa dulu, Mbak. biarin aja, tinggal aja dulu kita kocok sendiri aja. Siapa? Sambil menunggu artis ibu kota yang baru selesai makan, Sobat Mistis. Temanya apa? Zoom. Ver. Udah dapat? Jadi rahasia ceritanya. Temanya tentang pesugihan tali pocong. Coba aja, tungguin. Jadi kalau Mbak Mijan ngomongin soal pocong tuh yang kebayang adalah sebuah hantu yang kok sebuah hantu sih? Mbak tuh ngebayangin hantu yang paling menyeramkan. Ngomong-ngomong, Mbak itu memang paling takut tentang pocong. Nah, artisnya udah datang. Oke. Ya masuk, Bos. Aduh, telat nih, Mbak. Denda ya? Hah? Denda 5.000. Hah? 5.000. Ayo mulai. Udah dibuka ini, Bos. Ini udah. Udah. Hah? Udah opening, Ki. Udah opening nih. Temanya lu baca sendiri dah. Enggak, ini udah mulai. Udah Direkam opening. Udah. Tadi openingnya kayak tadi ya. Halo so, pasti gitu. Enggak, Enggak. beda. Beda ya? Beda, langsung ceria. Oke, itu ya. Ini Sobat apa? Mistis, kembali lagi bersama dengan Mbak Mijan, bla 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 bla. Hah? Pesugihan tali pocong. Apaan? Tali pocong. Temanya itu Temanya tali pocong. pesugihan tali pocong. Ini kerjaan Pak produser kita emang aneh-aneh. Produser aja. suka aneh-aneh, dah heran dah. Gimana Pak produser? Ada request khusus kah atau Kenapa- mungkin kenapa kok melibatkan pesugihan tali pocong dimasukkan ke dalam tali pocong. Jadi gini, Mbak. Kirasa sebelum kita masuk pembahasan, ada beberapa nih yang pertanyaan dari para fans pastinya kan. Jadi tali pocong ini katanya bisa buat jimat, bisa buat pesugihan. Terus yang jadi pertanyaan, apakah ada mayat atau jenazah khusus yang talinya diambil, dan apakah cuma tali di kepala apa semua tali? Ya kan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua tali kebuka dong tuh pocongnya. Terus katanya ambil talinya itu nggak boleh pakai tangan, harus pakai mulut, bener nggak? Terus awal pesugihan tali pocong itu dari mana sih? Oke. Gitu. Itu ya. Nanti bacain ulang lagi ya, Bos. Nah, banyak bener pertanyaannya. Begini. Tetap tema kita adalah pro dan kontra. Mistis or logis. Tapi sebenarnya tema-tema seperti ini yang harus menentukan ini mistis atau logis kita atau penonton. Ya terserah sih. Balik lagi. Ya itu kembali lagi ke orangnya sih. Jadi kalau ada yang akan berpikir, oh iya, ada mistis. Oh iya, logis gitu ya. Setelah ngomong kita, obrolan kita berdua, gue bisa makan jadi belibet ya ngomongnya ya. Jadi orang-orang Indonesia itu punya ciri khas. Kalau lapar, Nggak konsen. kalau kenyang, bego. Oke, Mbak Mijan akan mengambil sisi saya yang percaya. Mbak Mijan percaya tentang sebuah konsep Kalau itu sih gini. pesugihan tali pocong. Kiraksa sih nggak percaya sih. Tapi ada tapinya gitu loh. Nanti tapinya nanti. Jadi kalau Kiraksa sih gini, segala macem bisa dihubungkan nanti jadi jimat apa, bisa dijadikan ini itu. Ya kan, Mbah? Iya, benar. Ya. Benar. Ini kayak misalkan
semar mesem, bisa jadi pesugihan juga bisa. Bisa jadi pengasihan. Bisa jadi pengasihan. Nah, sama dengan tali pocong tuh. Jadi tali pocong itu kan ada yang buat pesugihan. Kayak gini kan nih, Pak Prot bilang tema kita pesugihan tali pocong. Padahal tali pocong, setahu Kiraksa, itu ada yang menggunakan sebagai sarana pesugihan. Ada yang menggunakan itu jadi sarana pelet. Ada juga gendam tali pocong. Ada juga yang digunakan untuk ilmu kekebalan. Kesaktian yang lain, ngilang. Ada. Saipi angin, ada. Yang benar. Ada, pakai tali pocong ada. Oh iya, Saipi angin, ada. Itu ngeri makanya. Okay. Jadi kalau Kiraksa akhirnya berpikir sebenarnya gitu loh. Kekuatannya itu bukan di tali pocongnya. Tapi tali pocong itu cuma sarana. Sarana yang dibuat untuk lebih menekankan bahwa ini memiliki kekuatan gaib, kekuatan mistis. Gitu. Kan agak angker kan gitu. Kalau dia menggunakan tali pocong dengan ritual-ritual tadi tuh, diambilnya harus pakai mulut lah, ya kali gali kuburan pakai mulut. Akan gini, ada sejarah awal tentang suges, suges tali pocong. Oh, ini ada awalannya. Gimana? Uji mental dari seorang murid, ya kayak tentang sebuah keilmuan. Tes mental dari seorang guru terhadap murid tentang ilmu yang sudah diberikan dan sudah dipelajari oleh sang murid. Ini dijadikan sebagai jembatan awal bahwa tali pocong bisa digunakan untuk sarana macam-macam. Oke. Awalnya memang tadi setuju Mbak Mijan bahwa tali pocong hanya sebagai sarana. Tapi uji mental, tes mental dari murid inilah yang akhirnya menjadi sugesti yang paling besar terhadap ilmu yang dipelajari. Berarti combine antara sarana dengan ilmu yang dipelajari. Kalau kita berbicara fungsi dari tali pocong hanya fungsi tunggal, maka Mbak Mijan masih menyimpulkan kalau itu benar-benar terjadi. Tapi ketika fungsinya jadi multi atau ganda, ya Mbak setuju dengan Kiraksa Manggala, ini sarana. kan? Yang menyebabkan ampuh adalah sihir atau ilmunya. Jadi gimana? Tapi Mbak Mijan harus kontra nih kalau gini, kita harus berantem dulu nih. Harus Bentar. Senang buat berantem dia daerah. Aduh, Mbak itu harus mewakili Mbak. orang-orang yang percaya ke sana, kemudian menggunakan itu dan akhirnya terbukti gitu loh. Ya kan memang ada yang terbukti. Memang ada yang terbukti. Iya. Makanya Kiraksa bilang, Kiraksa nggak percaya, tapi kan gitu, nggak percayanya adalah Kenapa Kiraksa nggak percaya? nggak gini. Kalau untuk memiliki keilmuan tertentu, memiliki kekuatan tertentu, nggak perlu pakai tali pocong gitu, ribet amat kan gitu loh. Tapi nggak seru kalau kita berantem ya. Coba tar dulu gini. Ya, tali pocong itu akhirnya memiliki kekuatan gaib ya, kesaktian apa segala macam, itu bukan karena tali pocongnya gitu loh, karena sesuatu yang dilakukan kepada tali pocong tersebut. Ya itu kan sama, akhirnya kita sependapat itu. Gimana caranya biar kita nggak sependapat? Kalau itu kan bisa aja ini botol air mineral, bisa airnya, bisa tutup botolnya nih ya kan, tutup botol sakti. Bisa dong. Enggak, ternyata ketika Pak produser kita mengambil tema pesugihan tali pocong, di awal kita sudah satu pendapat, ini yang repot. Tapi kita harus tetap mencari Babijan yang yes, Kiraksa yang no. Iya, no. Kalau Kiraksa tetap no. No ya. Okay, no. Karena buat Kiraksa tali pocong itu tidak memiliki kekuatan apapun. Mbak Mijan mau sekali-kali pertanyaan diulang dari Pak produser terus, Pak. Satu. Yang pasti awal pesugihan dulu lah. Awal pesugihan. Tali pocong itu dari daerah mana sih asalnya? Atau dari mana? Gitu. Masih dulu deh kita bahas. Sebenarnya nih kalau berbicara literasi tentang kesaktian tali pocong dijadikan sebagai pesugihan gitu. Nggak mungkin dari Yunani kan? Nggak mungkin Yunani lagi ntar. Dari Mesir. Di video sebelumnya, jenglot itu dari Yunani. Ntar pocong dari Yunani lagi.
Ayo Mbak, dari mana Mbak? Ya, jadi tetap di Pulau Jawa, di Pulau Jawa, Di Indonesia. di Indonesia lah, di Indonesia. Sorry, Mbak Mijan harus berbicara yang melibatkan keyakinan akhirnya. Oke. Ya, Iya. pocong adalah sebuah prosesi, bukan Oke. mitologi, Oke. sebuah prosesi dari kehidupan akhir manusia, tapi dari satu keyakinan. Itu dulu tuh. Iya. Karena di keyakinan yang lain Itu tidak ada tidak itu. ada pocong. Oke. Nah, pada awal mulanya peradaban datangnya agama Islam yang dibawa dari sistem perdagangan hingga akhirnya Nusantara mengenal tentang agama Islam dan proses pemakaman manusia Dengan cara jenazahnya bungkus kain. dibungkus kain kafan yang di Indonesia Dikenal sebagai sebutan pocong. Nah, pada saat terjadinya kontra antara awal mula agama Islam dibawa dengan prosesi jenazah dan orang-orang yang merasa memiliki aliran tertua, animisme, dinamisme di Indonesia, akhirnya mengganggu proses penyebaran itu. Ya, mengganggu proses penyebaran dari agama tersebut. Ending cerita, singkat ceritanya nih, tali pocong itu bisa untuk pesugihan. Tapi caranya harus mencari orang yang meninggal di Selasa Legi atau di Jumat Kliwon. Kliwon. Ada juga yang bilang katanya harus tali pocong perawan. Ah, itu nanti itu film itu film gitu. Enggak ada. Iya, ada yang begitu. Ada yang gini. Lebih bagus lagi kalau tali pocong yang diambil itu yang berasal dari pocong orang yang meninggal, yang itu adalah wanita yang masih perawan dan meninggal di malam Jumat. Oke, Mbak terusin lagi ya, Ini sejarah ini soalnya harus lurus dulu sejarah ini. Kemudian sampai di mana tadi Mbak Mijan? Sampai di mana tadi Mbak? Mengganggu proses penyebaran agama nih, ya. Animisme, dinamisme mengganggu proses penyebaran agama. Bahwa tali pocong itu juga bisa digunakan untuk pesugihan. Atau sebagai media, sebagai sarana mendapatkan kekayaan. Hingga akhirnya seluruh masyarakat yang masih memegang teguh dinamisme, animisme, membongkar banyak makam untuk diambil talinya dan dijadikan sarana pesugihan hingga akhirnya berantakan. Jadi yang melakukan ini pertama kali adalah orang-orang yang bukan dari agama tertentu, tapi dari dinamisme animisme ini. Iya, dinamisme animisme kan sebuah keyakinan yang tidak melibatkan agama apapun. Iya, karena dia percaya pada benda. Ya, tapi dia merasa, ya kan? Dia merasa bahwa konsep penyebaran agama, penyebaran ajaran ini tuh berbahaya nih. Bisa mengikis kaum kita nih. Akhirnya dibuatlah sebuah branding. Ada bahwa tali pocong ini bisa dijadikan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Oke, berarti bohongan kan? Tapi ternyata ada yang berhasil ya. Dan itu ternyata zaman dulu pada saat animisme dengan iya kan, berarti kan berhasilnya itu kan bukan karena tali pocongnya. Betul. Tapi tadi kembalikan dari mana sejarah tali pocong itu? Itu adalah itu tadi ya, kontradiksi antara penyebaran agama dengan penganut animisme dinamisme. Oke. Gitu. Agar penyebaran agama ini terhenti. Yes. Oke, kayak gitu. Terus akhirnya dari kepercayaan bahwa tali pocong itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk pesugihan, terus bisa dipakai juga buat
hal-hal yang lain. Ya kan, animisme, dinamisme, percaya terhadap benda. Kita ulangi lagi di situ kan, percaya terhadap benda. Kemudian dari benda tersebut, bagaimana kaum animisme, dinamisme memberikan sebuah bukti bahwa tali tersebut memiliki energi, memiliki kekuatan, ya pastinya diisi dengan keilmuan-keilmuan yang ada. Berarti ilmu hitam ya, Pak? Ilmu hitam. Ilmu hitam ya? Ilmu hitam. Berarti kalau ada orang zaman sekarang yang masih apa ya? Masih percaya dan melakukan ritual-ritual untuk kekuatan tertentu menggunakan tali pocong, berarti ya itu ilmu hitam dan dia termasuk orang-orang yang berkaitan dengan animisme dan dinamisme. Ya, sebenarnya animisme, dinamisme itu tidak bisa disalahkan semata-mata, ya kan? Karena animisme, dinamisme kan hanya sebuah sebutan dari sebuah aliran, tapi pelaku kan selalu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau berbicara ilmu hitam kan pelaku-pelaku animisme, dinamisme yang negatif. Nah, itu sejarahnya begitu, Pak Perot. Ya, ada pertanyaan lain? Nah, ini dulu dibahasnya sama Kiraksa. Tali pocong harus yang perawan. Bener ya? Iya. Nah, kalau jejaka gimana? Yang masih bujang. Tali pocong bujang gitu. Ntar ini dari gara-gara video ini muncul tuh film Tali Pocong Bujang. Kan udah ada tuh filmnya ya, Tali Pocong Perawan. Dan pemainnya yang nanti gara-gara nonton ini ya kan, penulis skripnya, sutradaranya, oke juga tuh Tali Pocong Bujang bikin tuh filmnya. Tali Pocong Bujang, ya kan? Nggak apa-apa yang gara-gara obrolan Mbak Mijan sama Kiraksa. Kalau menurut Kiraksa, orang tadi Tali Pocong Perawan aja nggak percaya, apalagi Tali Pocong Bujang. Dan memang belum ada. Belum ada ya? Belum ada mitologi tali pocong bujang, yang belum ada. Enggak. Pertanyaan dari netizen mungkin gini. Memang apa istimewanya? Kita jangan berbicara percaya nggak percaya dulu ya. Memang apa istimewanya tali pocong yang biasa dengan tali pocong yang perawan? Ayo. Ya. Jangan bicara percaya nggak percaya dulu nih. Istimewanya di kekuatan. Nah, itu tuh. Kekuatannya di mana kan tadi Kiraksa bilang. Kalau Kiraksa kan bilang tali pocong itu tidak memiliki kekuatan kecuali tali pocongnya itu memang diritualkan. Tapi gini, tali pocong itu memiliki apa? Gini, orang kalau mendengar tali pocong siapa sih nggak ngeri ya kan? Bom tadi sebelum syuting ini nih ya kan? Kemarin ya Bom ya. Kiraksa bilang Kiraksa punya tali pocong, Bom di rumah ambil tolongin di rumah, nggak mau sendirian takut. Kan gitu. Nggak mau. Maksudnya Kiraksa Manggala punya tali pocong? Ada di rumah. Banyak. Satu. Buat? Dulu ada yang ngasih, dulu ada yang nganterin. Karena katanya di rumahnya itu semenjak dia punya itu, dan dia juga katanya dari orang yang tanpa dia kenal tahu-tahu memberikan. Katanya buat keselamatan, katanya buat keberuntungan, katanya. Terus disimpan sama dia, tahu setelah dia simpen anaknya sakit-sakitan. Dititipkan ke Kiraksa Manggala. Sebelumnya dia belum ngomong itu, dia masih cerita tentang anaknya yang sakit-sakitan terus. Terus Kiraksa bilang kan gitu, kenapa anaknya sakit-sakitan terus? Kalau begini, apalagi maghrib kayak begini segala macam. Terus istrinya kok sekarang udah mulai juga. Jadi pengaruhnya ke anak dan istrinya. Kiraksa tanya sama dia, korek, ternyata dia bilang akhirnya, pada akhirnya dibilang, saya sih punya benda yang dikasih sama orang, dulu dikasih, tapi saya nggak kenal orangnya. Gitu, dia simpan. Nah, Kiraksa suruh bawa ke rumah. Pas di rumah Kiraksa lihat kan gitu. Itu dibungkus, dia nggak berani buka. Pas Kiraksa buka bungkusnya, seret itu tali pocong. Kenapa disimpan? Kenapa disimpan Kiraksa akhirnya? Sebagai nanti kan Kiraksa gini. Kiraksa kan di rumah juga banyak benda-benda seperti itu. Iya. Lebih kepada ketika ada orang, bagaimana sih tali pocong? Apa kayak gini nih? Kan gitu. Apalagi kan ada murid-murid suka nanya, nih loh bentuknya kayak gini. Nah, karena Kiraksa tadi balik lagi ke awal, Kiraksa tidak percaya kalau ini memiliki kekuatan tali pocongnya ya, kecuali itu diberikan energi atau diberikan kekuatan oleh manusia itu dengan cara macam-macam, dengan ilmu putih, ilmu hitam segala macam lah, itulah. Kalau Kiraksa sih itu. Jadi ketika tali pocong itu diambil dari kubur, sebenarnya sih nggak memiliki kekuatan apa-apa. Kalau buat Kiraksa. Karena gini, Kiraksa dulu Mbak, kerjaannya Kiraksa nih ya, itu hampir setiap rutin ya, seminggu sekali di suatu malam tertentu, Kiraksa pasti itu ada di kuburan sih.
Ngapain? Ya itu. Nyuri tali Mau pocong. tahu ada orang nggak yang nyuri tali pocong gitu. Oh, iya. Nah, kayak gitu-gitu akhirnya Kirasa itu nggak pernah takut sama hal-hal yang kayak gitu. Terus tali pocong ini gini Kirasa begini. Kok bisa orang yang sudah meninggal terus tali pocongnya ya, talinya itu diambil terus memiliki kekuatan. Coba Kirasa nalar di situ dulu. Dari mana asal kekuatan itu? Sementara itu adalah jasad ya, yang enggak yang ya sudah mati kan gitu, sudah meninggal. Dari mana dia memiliki tali itu memiliki kekuatan tertentu yang akhirnya bisa buat pesugihan apa segala macam itu. Ya, saya sih enggak. Ya gini. Kecuali itu diisi. Ya, aku sependapat. Karena apa terlalu? Kirasa juga melakukan eksperimen dulu. Kalau ada ya mungkin ini ada yang nonton dulu. Pernah Kirasa dulu. Kirasa pernah membuat sebuah ajimat. Dulu ya, sekarang udah nggak pernah. Membuat sebuah Mbak Bijan juga tahu deh. Kirasa punya namanya dulu gendam tali pocong. Nah, itu masih apa? Masih ingat ya. Jadi tali pocong yang Kirasa buat itu benar-benar tali pocong yang itu contohnya itu, yang di rumah itu tuh. Kayak gitu. Tapi tali pocong asli itu ya? Asli dong, harus asli. Ngambilnya? Hah? Ngambilnya tuh? Ngambilnya. Nah, ini. Jadi ngambilnya itu kalau Kirasa bukan dari makam. Tapi dari jenazah yang dikubur, yang meninggal. Nah, sebelum dikuburkan, Kirasa biasanya ngomong sama yang keluarganya. Serem loh. Gitu loh. Jadi talinya itu dilepas, tapi tetap diganti lagi. Talinya yang udah diikatkan ke pocong itu, Kirasa minta, terus tetap diikat lagi pakai tali yang lain. Nah, ini kan sudah jadi tali pocong nih. Artinya sudah pernah mengikat pocong kan gitu. Itu yang Kirasa pakai, jadi bukan ngambil dari kubur. Nah, kembali lagi Mbak, Kirasa pernah membuat itu dan Mbak juga tahu kan? Tahu. Nah, bayangkan itu muaharnya dulu tuh, makanya Kirasa udahlah. Ini kan cuma sekedar eksperimen waktu itu ya. Waktu itu cuma sekedar eksperimen dan itu berhasil Mbak. Ya itu tadi bahwa ternyata banyak yang berhasil menggunakan sarana karena pocong. diisi, bukan karena memang memiliki kekuatan dari sebelumnya atau dari pocongnya. Nah, sebenarnya juga Mbak Mijan tetap mengaitkan bahwa tali pocong ini memiliki energi secara alami. Nah, itu gimana? Nah, ada satu riwayat bahwa jasad yang tidak dilepas tali pocongnya itu akan hidup kembali. Ini zaman dulu terkenal banget soal istilah ini. Bahkan sampai keliling ke Iya. pemukiman warga, sampai gedor-gedor koyimnya, kaumnya. Ya. Jadi Pocong. kalau di Jawa itu namanya kaum koyim, jadi yang ngurusin jenazah itu apa namanya? Lebih keluarga gitu ya. Bukan orang yang khusus ngurusin jenazah itu apa tuh? Ya kalau di Jawa itu namanya koyim, kaum. Itulah gitu itu. kan. Jadi pocongnya ketika dimakamkan lupa dibuka talinya. Tali yang mana? Semuanya. Emang semuanya dibuka? Semuanya dibuka toh. Dibuka ya? Iya, kalau satu aja nggak dibuka, boom. Bangkit dari kubur dan ancul. Kirasa taunya dibuka, mampir. tapi nggak pernah ikutan ngebuka gitu loh. Nggak pernah. Dikumpulin di satu kaki. Iya. Oh gitu ya. Mampir-mampir ke rumah warga menuntut untuk dilepaskan. Oh, kok bisa kelupaan gitu sih? Ya kan. Hujan kali Ki. Iya, artinya memang Hujan. Buru-buru. Iya. Artinya memang tidak menjadi begini. Tidak banyak cerita yang demikian. Artinya memang benar-benar kelupaan mungkin gitu kan. Oh, itu maksudnya Mbak, tali pocong itu memiliki energi yang alami ya. Yang alami. Gini. Oh. Bukan itu sebenarnya sih. Apa? Lebih ke ada satu dasar yang menguatkan keyakinan Mbak Bijan tentang jin. Jin yang fasik, jin yang jahat bertugas menyesatkan manusia. Membengkokkan akidah manusia. Jadi pada saat mereka mau mengikuti kemauan dari jin dan mau dan berani membongkar makam, mengambil talinya, maka mendapatkan hadiah secara alami dari Terlalu Mbak, potong dulu. Ini ditutup dong Mbak. Kan kayak ada kelebatan putih ya. Betul, jangan ngerasain sebenarnya. Tutup dong. Gua sarungnya agak anu. Oh, Ya. sarungnya agak anu. Ya. Tuh. Nah, Nah,
kan? Set. Tuh. Tutup nih, tutup. Tadi kelebat gitu ya? Ngomong-ngomong kok di Iya, nggak apa-apa. Terus Mbak lanjut. Oke, Sorry lanjut. Mbak dipotong tadi. Ya, oke. Nah, ketika manusia akidahnya sudah belok, imannya sudah tergadai, maka balas budinya dari iblis ini ya memberikan energi secara alami terhadap benda tersebut yang akhirnya dibawa oleh orang yang mau mengikuti perintah dari iblis. Itu selain memang sarana yang diisi. Ada pertanyaan lagi Pak Produser? Ya. Bener nggak sih Mbak ngambil talinya nggak boleh pakai tangan? Tuh yang tadi tuh. Pakai mulut. Oke. Tadi dulu deh. Emang ada ya? Bukan gali, tapi ngambil talinya pakai. Galinya tetap pakai tangan. Galinya pakai tangan. Tapi ngambilnya talinya pakai mulut, nggak boleh pakai tangan. Buka ngambilnya maksudnya? Ngambil talinya. Ngambil talinya pakai mulut. Sampai naik lagi kan? Ngegalinya pakai tangan. Boleh pakai cangkul? Boleh. Oh boleh. Enggak, soalnya ada juga yang ngomong, Mbak. Ngegalinya nggak boleh pakai alat. Tapi Pakai tangan. Pakai nggak boleh begini. pakai apa? Ini. Ada bener. Jadi ngegalinya harus pakai sikut. Coba berapa puluh tahun baru kelar tuh ngegali. Ya. Kan pakai sikut. Enggak, soalnya ada yang begitu. Jadi hal-hal seperti ini kalau buat kira saya ngegalinya harus ngambilnya harus pakai mulut apa segala macam. Ini bagian dari ritual itu sih. Iya, bagian Karena kalau tidak dibuat mudah seakan-akan kok kayak nggak ada apa ya? Nggak kok adrenalinnya. Gitu loh. Semakin ilmu tinggi kok gampang dapetinnya ya. Psikologi seseorang ketika diberikan adrenalin yang lebih luar biasa, itu akan menghasilkan keyakinan yang luar biasa juga. Gitu Betul, biasanya. betul. Nggak tahu juga menurut Mbak gimana? Kalau itu hanya mitos yang berkembang ngawur sebenarnya sih. Kalau mosok ngambilnya Cara terus pakai galinya mulut, gitu ya. terus cara galinya segala macam itu di Indonesia kan kalau misalnya ada mitologi itu pasti ditambah-tambah ya. Ditambah ya. Jadi tambah 2 on tidak 3 on gitu ya, jadinya seperti itu gitu. Itu. Ada juga berkurang 1 on, 2 on. Dari tambah 1 Ini ditambah 1 on, Ya. jadi lebay kan Lebay. gitu. Tapi tadi juga menarik satu pertanyaan yang katanya harus berhubungan dengan hari khusus, Selasa Legi, Iya. Jumat Kliwon. Memang di dalam primbon dihitung pasaran, ya, namanya pasaran. Hari pasaran itu kalau dihitung dalam primbon itu jumlahnya mengambil jumlah tertentu. Sorry, Mbak nggak akan ngomong ini soalnya takutnya dicontek sama yang nonton malah gebet kan gitu kan. Ntar mereka lakuin lagi. Don't try at home lo, gini-gini nanti lo. Digali gini. Kalau yang gini-gini bukan bukan sikunya, ya, tangannya nggak apa-apa ini ya gitu kan. Ya oke, baik. Jadi Mbak nggak akan ngomongin. Jadi di dalam primbon menghitung pasaran, hari pasaran dari Selasa Legi, Weton. Jumat Kliwon, hari pasaran. Hari pasaran dulu. Bukan weton, ini hari pasaran. Iya, Mengambil oke. tali pocong kok malah ke weton. Kelahiran itu. Nah, jumlahnya spesial dan diyakini bahwa Selasa Legi itu adalah lahirnya iblis. Jumat Kliwon adalah Mbak nggak boleh ngomong. oke. Nggak boleh ngomongin. Itu nanti terlalu. Selasa Legi adalah lahirnya anak jin lah anak bahasanya. jin ya. Jumat Kliwon Lahirnya tuh. itulah. Jadi Selasa Legi lahirnya anak jin ya. Dan Jumat Kliwon jangan. Jadi sebenarnya kita berbicara seperti ini itu kadangkala bagi orang-orang yang pikirannya miring ya, malah jadi inspirasi. Itu yang harus kita tekankan. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya memang mau begini tuh, terus begini lah nggak apa-apa, gitu segala macam. Oke, jadi itu hubungannya tentang mengapa mengambil itu harus hari-hari tertentu, sebab hari ini
Sebab hari itu, sebab pasaran ini, pasaran itu, neptunya ketemu begini-begini, itu ada rumusannya dan memang wes nggak usah dipraktekkan. Pertanyaan lain lagi? Aduh. Udah sih Mbak? Udah itu aja. Udah. Mentok di situ. Tadi udah dijawab, kayak ada mayat khususnya nggak sih? Misalkan dia emang perawan atau emang bayi atau gimana? Oke. Enggak, tapi sebenarnya kepercayaan tentang bahwa tali pocong ini memiliki kekuatan gaib, kekuatan mistis kayak gitu-gitu memang udah, kalau yang kita tahu ya Mbak, Ya melegenda. itu sudah melegenda dan sudah ada dari zaman dahulu. Dari bahkan dari zaman-zamannya kerajaan sudah ada. Itu biasanya di Bisa bener toh? Iya, udah ada. Jadi memang dipercaya. Kerajaan Islam tapi ya? Iya, Oke. maksudnya dipercaya oleh sebagian masyarakat ya, masyarakat bahwa itu bisa memiliki kekuatan supernatural. Biasanya dipakai buat terbang, kayak gitu. Ada orang yang menguasai ilmu terbang, pakai caranya adalah jimatnya adalah tali pocong. Nah, kalau di kampungnya Mbak Mijan itu di Kebumen, pertama kali ditemukan tentang misteri tali pocong adalah pada saat ada maling hewan tertangkap dan dihakimi oleh warga. Iya. Maling ini, pencuri ini, kalau nyuri itu bukan nyuri barang-barang kecil, Bos. Tapi nyuri kerbau, nyuri kambing, nyuri sapi. Wah. Benar. Gimana bawanya? Itu sangat terkenal zaman dulu. Mungkin nggak cuma di Kebumen. Enggak, maksudnya gimana bawanya? Ditarik, dibawa gitu juga? Apa gimana? Pakai mobil? Yo, nggak tahu juga, tapi mungkin tetap dituntun dong. Masuk dipanggul. Dia pastinya dituntun. Tapi bisa dituntun, bisa dipanggul karena memiliki kekuatan. Nah, pada saat tertangkap pencuri itu, maling tertangkap, dihakimi warga, dituntut suruh ngomong. Terus? Soalnya dipukulin nggak apa-apa tuh. Kebal, ya. Dipukul nggak apa, suruh ngomong. Kelemahan kamu apa? Kalau kamu nggak ngomong, kamu tak ikat sampai mati di sini. Nah itu, dia baru ngomong. Iya, saya pakai ini. Ini tuh ternyata tali pocong yang diikatkan dibuat sabuk oleh maling tersebut. Tapi secara fakta, yuk dikebukin oke, bener-bener. Iya, makanya itu. Jadi bisa dibuat kesaktian, bisa dibuat sarana untuk pemikat, terus yaitu gendam, terus bisa kekayaan, pesugihan, macam-macam. Nah, sorry, ini masih ada kelanjutannya maling tersebut. Setelah maling itu mengaku bahwa sabuknya terbuat dari tali pocong, diambillah tali pocong tersebut, baru digebuk pakai lidi 1 batang, Bos. Pakai lidi? Pakai lidi 1 batang, digebuk, pak, dipukul, cuma sekali. Terus? Lumpuh, Pak. Wow. Oh, itu kelemahannya? Itu kelemahannya. Itulah. Setelah lumpuh, ternyata lumpuhnya nggak sembuh sampai meninggal dunia. Itu juga lama. Sampai meninggal dunia. Serem ya. Gitu. Tuh. Kalau Mbak Mijan berpikir secara logika lagi, mungkin nggak sih lidi ini yang membuat dia lumpuh? Ya kalau logikanya enggak dong. Nggak bisa. Tapi ketika ilmu yang didapatkan dengan cara-cara yang nyeleneh, kan konsepnya ilmu itu tidak ada yang nggak punya expired. Ya. Ilmu itu nggak ada yang nggak punya kelemahan, gitu. Pada saat memang mereka benar-benar menguasai ilmu dengan cara-cara yang negatif, berarti saat kelemahannya diambil, saat kelemahannya diambil, seperti itu. Jadinya begitu. Banyak sih cerita-cerita begini, karena kayak mereka kan mungkin punya pengalaman ya. Buat kalian yang punya pengalaman tentang jimat tali pocong, komen di bawah, ya kan. Mbak, mas satu lagi. Apa? Mas satu lagi. Ada lagi. Cerita ini. Cerita nyata. Oke. Dia ini maling lagi di kampung.
Yang tadi udah mati, maling lagi. Maling lagi. Tadi kan udah mati. Ya, ada jenis maling satu lagi yang menggunakan tali pocong. Kirain tadi udah mati terus maling lagi. Ini ada orang lain. Ada orang lain lagi yang di sana juga, di sana juga, Mbah juga. daerah Kebumen juga. Daerah sana banyak maling ya, Mbak? Jangan ngomong gitu. Oh, enggak. Enggak boleh. Enggak, maksudnya waktu itu banyak maling saat itu. Saat itu ya. Saat itu ya. Saat itu ada satu daerah di Kebumen yang memang saat itu saat itu di Kebumen yang memang buat basisnya maling-maling. Oh gitu. Tapi malingnya maling-maling sakti, bukan maling biasa. Bukan maling ecek-ecek lah ya. Bukan maling ecek-ecek. Ada kejadian lagi maling yang berbeda. Dia itu kalau mencuri masuk ke rumah, ngacak-ngacak rumah, makan, berak dan sebagainya, mencuri barang-barang itu gak ketahuan. Kok bisa? Pakai jimat tali pocong? Nah, apesnya dia ketangkep lagi oleh warga. Tapi kok ketangkep ya? Harusnya kan nggak ketangkep ya? Ya ini kan apesnya nih. Iya. Kan dia udah sering nyuri segala macam. Apesnya lagi ketangkep warga. Setelah dia mencuri padi. Nah ini ada pantangan lagi loh. Tadi kan katanya pantangannya kan kena pukul lidi. Sekarang kok ini ya nggak konsisten loh. Ternyata pantangan yang berikutnya adalah ketika maling ini sudah berani mencuri padi, pasti ketahuan. Setelah ketahuan dihakimi warga juga, tapi nggak dipukulin, nggak diapain. Emang waktu dia punya amalannya ya, emang nggak dikasih tahu pantangannya kan harusnya dikasih tahu ya. Harusnya dia tahu dong. Tetap sebuah kelemahan itu tidak ada yang sempurna. Makanya itu ya. Maksudnya kira ini tar dulu nih. Oh, belum selesai. Lanjut. Setelah ketahuan disimpan di mana itu tali pocong? Di mana? Di mulut. Hah? Di mulut, disimpan di mulut. Dimakan loh berarti? Nggak dimakan. Maksudnya ditaruh di sini gitu? Ya dimasukkan ke mulut. Udah, dia nggak ngomong berarti ya? Dia nggak ngomong. Tapi nggak diapa-apain, cuma ditanya, kamu pasti punya jimat. Dia kan pas ketangkep kan harusnya kan ditanya-tanya. Karena maling itu zaman dulu terkenal bahwa maling-maling zaman dulu itu adalah maling-maling sakti. Pada saat ditangkap langsung diinterogasi dengan bahasa yang langsung. Kamu pasti punya jimat. Jimat itu mana? Digeledah semuanya, dia kan nggak ngomong loh. Nggak punya jimat ceritanya, Jeng. Ya. Oke. Nggak punya jimat ternyata. Nggak punya jimat, nggak punya. Tapi ternyata ketika dia mulai terdesak, dia mengeluarkan tali pocong dari. Oh mungkin digeledah juga memang nggak ada kan gitu ya. Digeledah memang nggak ada, bersih kan gitu ya. Ternyata setelah terdesak, lama-lama dia akhirnya memuntahkan tali pocong. Kelemahannya dikelitikin kan gitu ya. Setelah mengeluarkan tali pocong dan setelah ketahuan oleh warga, lumpuh juga. Apanya lumpuh? Kakinya? Kakinya lumpuh juga. Lo nggak diapa-apain loh. Sampai meninggal dunia. Bisa jadi karena mungkin ya gurunya sama nih. Kalau menurut Bamijan ya bisa saja gurunya yang sama, atau yang kedua betapa bahayanya menggunakan itu kok dampaknya sampai ke situ. Iya, gitu. Itu loh. Maksud saya begitu, Pak. Iya. Ki, Jeng, ya. Om, ya, Mas, ya, maksud saya seperti itu. Ya itu. Jadi kalau Anda mau gitu, kalau sobat bisnis mau nyoba dengan konsekuensi tadi bahwa jangan sampai mati ya monggo gitu. Jangan. Kiraksa aja dulu yang Kiraksa tadi cerita, Kiraksa membuat itu cuma sekedar ingin membuktikan eksperimen dan akhirnya memang berhasil, bisa, dan setelah itu ya udah gitu loh. Kiraksa kan ya orangnya kan pengen tahu sesuatu dan harus benar-benar real itu terjadi dulu kan gitu baru udah gitu. Oke. Nah, memang kalau Kiraksa bilang ditanya ada gak sih Ki tali pocong yang kayak gitu yang bisa memiliki kekuatan gini-gini? Ada, tapi bukan yang tadi yang Kiraksa bilang tidak percaya kalau tali pocong itu sudah memiliki kekuatan dari awalnya dari si pocong gitu. Enggak, bukan begitu kalau buat Kiraksa. Itu loh Mbak. Itu. Begitu Pak Prot, ada lagi yang lainnya? Nggak ada lagi? Nggak ada. Udah? Sudah.
Jadi pesannya Kiraksa. Ya pesannya Kiraksa Manggala apa? Pesannya dari Kiraksa adalah ya yang hal-hal kayak gitu nggak perlu. Kita punya ajimat apapun ya bukan cuma tali pocong, itu nggak penting kan gitu. Penting buat diri kita adalah ya jaga kesehatan, jaga perilaku kita, jaga attitude kita. Apalagi zaman sekarang hari ini, terutama dalam kondisi seperti ini harus menjaga, jaga jarak. Bang Jan langsung dia mikirin apa sih? Jaga jarak. Itu lagi mikirin tali pocong bujang. Jadi ke situ lagi kan tadi udah. Oh, udah ya. Tali pocong bujang. Oke, gitu aja. Udah. Udah. Terlupa. Ini kan lagi masih kita masih terancam dengan COVID-19. Terakhir. Ya. Rasanya gimana sih Pak COVID-19? Rasanya? Oke. Cuma ibu-ibu yang sebelah sana yang bisa rasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.